Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bisa kembali berjumpa untuk berdoa, membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita bersama membaca merenungkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini, boleh bersama membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan akan membimbing menolong kami, sehingga kami dapat mengerti memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Karena itu ya Tuhan, bimbinglah kami, tolonglah kami, dan kami membuka hati kami untuk Engkau ajar, Engkau bentuk ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang Maha Baik kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita bersama membuka Matius pasal 7. Matius pasal 7 ayat yang pertama sampai ayat kelima. Matius pasal 7 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Tuhan Yesus berkata demikian. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Sampai sebagian jawab bacaan kita pada saat ini. Bapak Saudara, mungkin hanya beberapa di antara kita yang mengenal nama Baoseng, yang hidup di tahun 999 sampai 1062. Nama Baoseng lebih dikenal dengan satu sebutan, yaitu Justice Bao atau Judge Bao. Nah, Bapak Ibu, Baoseng menurut beberapa literatur dikenal sebagai salah satu politisi yang hidup di masa dinasti Song, yang mengabdi selama 25 tahun sebagai pegawai pemerintahan. Nah, selama mengabdi, Baoseng dikenal sebagai pribadi yang jujur dan tulus, yang menegakkan hukum dengan adil tanpa pandang bulu. Bahkan karena kejujuran dan kelurusannya, Baoseng tidak segan untuk menghukum anggota keluarganya sendiri apabila mereka terbukti melanggar hukum. Tidak heran kalau Baoseng mendapat julukan Justice Bao dan dijadikan sebagai simbol keadilan dalam budaya Cina. Nah, saudara menemukan sosok seperti Baoseng yang lurus, yang jujur dalam menegakkan keadilan bukan hal yang mudah. Terlebih pada saat ini, ketika kejahatan terjadi di mana-mana dan tidak sedikit para pelaku hukum yang seharusnya menegakkan hukum dengan adil dan benar, justru menjadi pelaku kejahatan. Pada saat yang sama, kondisi ini memunculkan oknum-oknum yang gerah melihat ketidakadilan, lalu mereka main hakim sendiri meski tidak berprofesi sebagai hakim. Nah, ketika situasi seperti ini terjadi terus-menerus, lambat laun, bukan ketertiban yang tercipta, tetapi kekacauan akan terjadi di tengah masyarakat. Nah, melihat realita inilah nasihat yang diberikan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 7 ayat yang pertama sampai kelima terasa sangat relevan. Saudara, dalam Matius 7 ayat yang pertama, Tuhan Yesus berkata, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Dengan tegas dan jelas, Tuhan mengingatkan murid-muridnya, termasuk kita, agar tidak menghakimi atau tidak mudah menghakimi orang lain. Kenapa? Ada 3 alasan paling tidak. Yang pertama,
Karena sebagai manusia yang berdosa, kita tidak luput dari kesalahan. Tuhan Yesus berkata dalam ayat yang keempat, "Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu?" Nah, saudara, seringkali kita melihat kesalahan orang lain yang digambarkan dengan satu istilah yaitu selumbar dengan sangat mudah. Tanpa sadar kita luput untuk melihat kesalahan diri sendiri yang digambarkan sebagai balok. Padahal kesalahan itu tampak jelas di depan mata kita. Tetapi karena kita terpaku pada kesalahan orang lain yang mungkin tidak seberapa, kita tidak bisa melihat kesalahan diri sendiri yang jauh lebih besar. Karena itu Tuhan mengingatkan kita agar tidak menghakimi. Karena kita pun adalah manusia yang tidak luput dari kesalahan. Nah, alasan yang kedua, kenapa kita didorong untuk tidak menghakimi? Yang kedua, karena balok di depan mata justru menghalangi kita untuk melihat dengan jelas. Saudara, karena kita masih terbelenggu dengan dosa, maka setiap penilaian kita dipengaruhi oleh natur keberdosaan kita. Akibatnya, apa yang benar bisa menjadi salah di mata kita. Dan sebaliknya, apa yang salah justru bisa menjadi benar di mata kita. Karena itu Tuhan menasihati kita agar keluarkanlah dahulu balok dari matamu. Maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudara. Artinya Tuhan mendorong kita untuk menilai segala sesuatu dengan benar. Dan agar kita bisa menilai segala sesuatu dengan benar, maka kita harus menundukkan diri di bawah pimpinan sang kebenaran, yaitu Allah. Dan sekaligus membenamkan diri dalam kebenaran dengan membaca, mempelajari, dan melakukan firman Tuhan dalam keseharian kita. Sehingga kebenaran meresap dalam seluruh aspek hidup kita dan mempengaruhi pemikiran, keputusan, pilihan, termasuk respon kita terhadap sesama kita. Respon terhadap kesalahan mereka, baik yang mereka lakukan sengaja maupun tidak disengaja. Dan yang ketiga, kenapa kita diingatkan untuk tidak menghakimi? Karena kelak kita akan mempertanggungjawabkan segalanya di hadapan Tuhan. Kita bisa melihat pada ayat yang kedua, Tuhan Yesus berkata, "Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Jadi pada waktunya nanti kita akan berdiri di hadapan Tuhan dan menghadapi penghakiman Tuhan. Setiap perkataan dan tindakan kita harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, termasuk ketika kita menghakimi orang, ketika kita tidak bisa mengasihi orang, ketika kita menganggap diri kita lebih baik dari orang lain. Di situ kita harus bertanggungjawabkan kepada Tuhan. Karena itu kita harus menimbang segala sesuatu dengan baik, agar kita dapat memberi pertanggungjawaban yang baik di hadapan Tuhan. Jadi saudara, inilah alasan kenapa Tuhan mengingatkan kita agar tidak cepat menghakimi orang lain. Nah, alih-alih cepat menghakimi, melalui nasihat ini Tuhan justru sedang mengingatkan murid-muridnya termasuk kita, agar yang pertama kita memeriksa diri. Apakah ada kekurangan, ada kelemahan, ada dosa, kesalahan yang kita lakukan sengaja maupun tidak di hadapan Tuhan. Kita perlu memeriksa diri, karena kita semua bukan pribadi yang sempurna. Dan kalau ada kesalahan yang kita buat sengaja maupun tidak di hadapan Tuhan, maka yang kedua, kita harus minta ampun kepada Tuhan. Kita harus memohon mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dan bertobat. Bertobat artinya berusaha agar tidak melakukan kesalahan yang sama di hadapan Tuhan. Tentunya ini bukan hal yang gampang. Karena itu yang ketiga, kita harus memohon pimpinan, tuntunan Roh Kudus agar kita bisa melakukan apa yang benar seperti yang Tuhan inginkan.
Dan yang keempat, melalui nasihat ini Tuhan mengingatkan kita agar bersikap rendah hati. Jangan merasa diri paling hebat, paling suci, lalu berhak untuk menghakimi, menghukum orang lain. Sebaliknya, dengan kerendahan hati, kita memohon pimpinan pertolongan Tuhan, mengakui ketidakmampuan dan keterbatasan kita, dan memohon agar Roh Kudus memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran. Saudara, mari kita belajar untuk mengasihi, bukan menghakimi. Amin. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami baca renungkan, yang mengingatkan kami agar kami tidak mudah menghakimi orang lain. Karena kami penuh dengan kelemahan, kami pun bukan orang yang sempurna. Kami butuh karunia Allah, dan seharusnya itu mendorong kami, mengajarkan kepada kami untuk bersikap rendah hati di hadapan Tuhan. Tuhan, tolonglah kami, bimbing dan sertai kami semua. Dan kami berdoa untuk kehidupan kami masing-masing, untuk pekerjaan usaha kami. Kami percaya Tuhan akan memberkati. Berdoa juga untuk studi. Terima kasih untuk beberapa anak kami yang setelah menyelesaikan semester ini, atau ada beberapa yang mungkin sedang menunggu hasil studi, Tuhan yang berkati. Berdoa juga untuk keluarga kami, berikan damai dan sukacita. Berkati juga untuk kesehatan. Kami mohon Tuhan berikan kesehatan yang baik bagi kami, dan juga berkenan Tuhan mengaruniakan kesehatan bagi teman, sahabat, saudara, anggota keluarga kami yang sedang sakit. Berkati juga untuk Gereja Tuhan GKI Kutisari Indah, Allah yang berkasih karunia memimpin dan menolong gerejamu, agar bisa terus bertumbuh, berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan berkatilah bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur, dan kami menyerahkan doa ini, permohonan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati Bapak Ibu.